Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di sini, tetap di channel Mitra Tani Official. Jangan lupa untuk subscribe. Kali ini kita akan bicara tentang pentingnya olah tanah sebelum tanam. Tanah menjadi salah satu media tanam yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dilakukan penanaman agar tanah tersebut subur. Tanaman tumbuh dengan baik dan berproduksi dengan maksimal sehingga petani dapat menikmati keuntungan. Pengolahan tanah sangat diperlukan karena tanah mengalami degradasi atau penurunan sifat tanah yang disebabkan oleh pemakaian pupuk yang berlebihan, penggunaan pestisida yang melebihi dosis, serta sistem penanaman monokultur atau satu macam tanaman yang dilakukan dalam jangka waktu lama tanpa selingan tanaman yang lain. Sifat fisik tanah dapat dilihat atau diamati secara langsung seperti tekstur, struktur, konsistensi, warna, suhu, aerasi, drainase, dan lainnya. Tekstur tanah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyerap air dan udara. Struktur tanah berperan mempengaruhi bentuk kepadatan tanah. Struktur yang merupakan besar kecilnya partikel penyusun tanah dapat dikepal, dipegang, atau diraba. Sedangkan porositas merupakan pori-pori tanah yang bukan berisi bahan organik dan mineral, tetapi gas atau air. Demikian juga, temperatur tanah sangat berperan penting bagi germinasi biji tanaman, pertumbuhan akar, serta menyediakan nutrisi bagi tanaman. Pengolahan tanah meliputi beberapa tahap, diantaranya perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Untuk tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, terong, dan lain-lain, tanah diolah dengan membuat pundungan dengan menentukan porosnya kira-kira 160-180 cm. Bila musim kemarau, jarak pundungan dan pembuatan lubang tanam dirapatkan. Tetapi bila musim penghujan, jaraknya dijauhkan untuk mengurangi kelembapan dan mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri pengganggu. Arah pundungan juga disesuaikan dengan kemana air akan dibuang. Tahap selanjutnya adalah aplikasi pupuk dasar dengan menggunakan pupuk organik, yaitu pupuk kandang yang telah difermentasi. Bila tidak terfermentasi, bau sangat tidak enak, unsur hara yang dihasilkan tidak maksimal, membawa benih, gulma, bakteri, dan jamur merugikan. Hal ini bisa dicegah dengan melakukan fermentasi, bisa menggunakan E4, PGPR, atau bahan pengurai lainnya. Selain pupuk organik, juga digunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia yang disesuaikan dengan dosis dan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Jika karakter tanah bersifat asam, maka perlu ditambahkan kapur dolomit guna meningkatkan kadar pH tanah. Setelah tahap pengolahan selesai, para petani bisa melanjutkan penutupan menggunakan mulsa. Penyiapan lahan untuk budidaya tanaman dimulai dengan pengolahan tanah. Tujuan pengolahan tanah adalah untuk menciptakan lingkungan fisik tanah yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Kegiatan ini dapat kita artikan sebagai kegiatan manipulasi mekanik terhadap tanah, atau bisa kita sebut juga sebagai tindakan yang penting untuk menciptakan kondisi media perakaran yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal dan pertumbuhan mikroorganisme tanah. Tanah berfungsi sebagai media yang mana mentransfer air, udara, hara, dan energi ke benih dan tanaman itu sendiri. Oleh karena itu, sifat-sifat tanah yang mempengaruhi penyimpanan dan transfer air serta hara tersebut memainkan peran sangat penting. Mengolah tanah tidak kita lakukan pada seluruh tanah yang akan kita jadikan lahan budidaya, tetapi perlu melihat dari kepadatan tanah, kekuatan tanah, dan tingkat aerasi. Tanda kepadatan tanah umumnya terlihat dari tingginya berat isi, sedangkan kekuatan tanah berkaitan dengan fleksibilitas tanah untuk merubah sasarannya. Perlu untuk mengolah tanah bila kondisi kepadatan, kekuatan tanah, aerasi, dan perakaran tanaman tidak lagi mendukung penyediaan air
dan perkembangan akar, serta tingkat kepekaan tanah. Tanaman tidak memberikan tanggapan langsung kepada alat yang kita gunakan dalam mengolah tanah, tetapi dapat memberikan efek yang baik bagi tanaman pada kondisi tanah yang tercipta dari proses tersebut. Tujuan pengolahan tanah yang paling utama adalah untuk memperbaiki sifat fisik tanah agar sesuai bagi pertumbuhan tanaman. Sifat fisik tersebut antara lain konsentrasi dan struktur tanah yang mampu memberikan cukup ruang pori-pori untuk aerasi dan penyediaan air bagi tanaman. Kondisi lahan yang baik tersebut kadang-kadang sudah terpenuhi secara alami, dan apabila kondisi belum baik maka dapat melakukan modifikasi, yaitu dengan atau tanpa pengolah tanah. Pengolahan pada tanah yang baik dan dalam menyebabkan berkurangnya tingkat ketahanan penetrasi tanah. Berkurangnya penetrasi tanah ini memudahkan akar tanaman menembus tanah, berkembang dan mampu menyerap unsur hara dari dalam tanah. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa ketahanan penetrasi tanah selain terpengaruh oleh tekstur dan struktur tanah, juga terpengaruh oleh keberadaan air dalam ruang pori. Dengan adanya air dalam ruang pori, maka dapat mengurangi gaya metrik tanah.